Terpikat aura Hot Duda. Bab 011. Arga yang berada di tengah merasa terganggu, akhirnya dia bergerak mundur. Gegas, angkasa meraih anak itu dalam gendongannya dan mendekatkannya pada lilin bertuliskan angka 5 itu. Mumpung Nara dan Atan bertengkar, jadilah Arga yang meniup lilinnya. Koma abaang. Ekei, kenapa ditiup dulu? Artan berjingkrak kesal, berbeda dengan Nara yang menunggu jingga menyalakan kembali lilin itu. Ayo, tiup bersama. Kita ulangi, ucap jingga. Ketiganya mendekat, menatap lilin yang kembali menyala. Arga memejamkan matanya, dia berharap dalam hati kecilnya di usianya yang ke-5 tahun ini. Aku ingin melihat ayahku. Arga membatin. 5, 1, 2, 3. Lilin itu pun padam, Arga kembali membuka matanya. Ketika matanya terbuka, matanya bersitatap dengan kedua manik mata milik Delphine yang ada di pandangan lurusnya. Pria itu juga menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. 3, 104. Ayo Arga, potong dulu kuenya. Jingga memegang tangan Arga, dan menyatukannya bersama Nara dan Artan. Jadilah, pandangan Arga teralihkan dari Delphine. Mereka sangat menggemaskan ya, bisik Sekva. Delphine tak menjawab, tapi apa yang istrinya katakan benar. Keduanya sangat menggemaskan. Ada rasa kecewa dan sakit dalam hatinya yang sulit dijelaskan saat melihat kedua putranya sangat dekat dengan angkasa. Bahkan, keluarga kecil itu terlihat sangat bahagia. Aku ingin punya anak, Finn. Tapi, kenapa justru sulit? Liris Selva dengan mata berkaca-kaca. Delphine menunduk, menatap Selva yang terlihat menahan tangis. Sepanjang hari, Selva berharap ada keajaiban dirinya dapat hamil. Namun, keinginannya tak kunjung datang. Setiap malam Selva selalu bahas tentang bayi tabung, membuat pikiran Delphine semakin berat rasanya. Tunggu semuanya kembali Selva, apapun yang kamu inginkan dengan mudah aku berikan. Tapi untuk sekarang, kita belum perlu adanya anak. Batin Delphine. 3. Terima kasih dukungannya kawan. Otor dapat kursi pijat dari kakak baik hati jadi hari ini dengan senangat UP5 bab. Pokoknya makasih banyak-banyak semua dukungan kalian, semoga rezeki kalian lancar selalu kawan. 105. Kehamilan Jingga. Semua orang bertepuk tangan, mengucapkan selamat untuk si kembar dan Nara. Angkasa pun langsung merangkul pinggang istrinya dan menariknya mendekat. Jingga sedikit tersentak kaget setelah menabrak D4 bidang suaminya. Mengerti angkasa akan membisikkan sesuatu, Jingga diam tak bergerak. Kamu sudah memberikan anak-anak hadiah, mana hadiah untukku HN? Bisik angkasa. Jingga tersenyum, tentu saja, aku sudah menyiapkannya. Jingga menarik dirinya dari angkasa, ia lalu mengambil remote kecil dan memencetnya. Dor. Sesuatu meledak, terlihat sebuah banner yang digulung kini terbentangkan. Terlihat, tulisan yang membuat angkasa syok bukan main. Dia maju beberapa langkah, memastikan jika apa yang dirinya lihat tidaklah salah. Aku akan menjadi ayah lagi. Gumam angkasa. Benar, sudah 5 minggu. Bisik Jingga. 3. Angkasa bahagia tiada tandingan, air matanya sampai jatuh. Pria itu menangis terisak sambil memeluk erat istrinya. Jingga juga sampai turut menangis, berbeda dengan ketiga anak yang masih mencerna apa yang terjadi saat ini. Jingga sudah hamil. Batin Selva. Tadinya dia turut tersenyum mendengar suara kehebohan. Namun, melihat apa yang terjadi membuat senyumannya langsung luntur. Delphine pun sama. Dia menatap dingin pada angkasa dan Jingga yang tertawa bahagia sambil berpelukan mesra. Hatinya terasa panas melihat kebahagiaan mereka. Di saat kehidupannya hancur, kehidupan angkasa dan Jingga justru semakin terlihat harmonis. Bahkan, dengan cepat keduanya mendapatkan anak kembali. 4. Jika anak itu laki-laki, aku akan semakin tersingkirkan. Batin Delphine. 2. Finn. Sepertinya aku tidak enak badan. Aku ingin pulang. Liris Selva. Dia merasa sedih atas kebahagiaan Jingga,
sebab itulah hal yang dirinya nantikan. Jingga tidak tahu apa masalah Selva, dia hanya ingin memberikan kebahagiaan untuk suaminya di hari spesial ini. "Ayo, kita pulang," ajak Delphine. Tanpa berpamitan, keduanya memilih pulang. Jingga tidak sadar apa yang terjadi, dia memilih memberikan box hadiah pada suaminya. Angkasa meraih box itu dan membukanya. Terlihat, di sana ada foto USG dan juga 2 baju bayi berbeda warna. Jingga berbisik tepat di samping telinga pria itu. "Kembar lagi," bisik Jingga dan menunggu apa respon dari Angkasa. 10. Mata Angkasa menatapnya dengan berkaca-kaca. "Sayang, satu saja sudah membuatku bahagia. Apalagi 2 Higgs. Ini adalah hadiah terindah untukku. Selanjutnya, kita bisa membuatnya menjadi kembar 3. 5. Sayang, kamu ini," Jingga memukul manja Angkasa, dia lalu memeluk pria itu. Tak menyangka juga jika bayinya akan kembar lagi. Wajar saja, secara Tania memiliki saudara kembar. 3. Kapan kamu memeriksanya sih? 106. Setelah aku tahu kamu suka durian. Belakangan ini memang aku sedikit merasa mual setiap pagi dan perutku terasa kram. Aku langsung mengeceknya ke rumah sakit, balas Jingga. Tatapan Jingga dan Angkasa turun menatap pada kembar dan Nara. Ketiganya terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Jadilah, Angkasa berjongkok dan menatap ketiganya dengan lekat. Kalian sebentar lagi akan mendapatkan adik baru. Senang enggak? Ketiganya mengerjapkan matanya sebelum akhirnya saling pandang. Artan menatap box yang ada di pelukan Angkasa dan beralih menatap Jingga. Adeknya mana? Dicimpen di mana? Tanya Artan. Lia, mana adeknya? Tanya Nara. Ada di perut bunda. Tebak Arga. Pelut. Bunda. Kenapa adeknya bunda makan? Kalau bunda lapar, minta lempel Altan. Nanti Altan bagi cepelapat. Seru Artan dengan mata membulat sempurna. Arga yang kesal langsung mencubit pipi kembarannya itu. Adiknya di perut bunda, nanti perut bunda besar baru adiknya ada. Jelas Arga. Jingga pernah memberitahunya soal kehamilan, jika nanti bayi akan tumbuh dalam perut ibu dan akan hadir di dunia jika waktunya sudah cukup. Adeknya 3 apa Catu? Nanti kita berbagi, Altan Catu, Abang Catu, Nala. Nalanda mau, Nalanda mau. Lepot. Selanara, dia ingat temannya sering bercerita tentang adik bayinya yang suka sekali menangis. Lepot apanya? Kan bayi keljanya tidur, minum cucu, telus ti, oh. Kayak kamu, merepotkan. Sela Arga, Abang Eke, Altanda melepotkaan. Semuanya tertawa, termasuk Tuan Yuda. Dia sampai mengusap ujung matanya yang berair, melihat kebahagiaan putra bungsunya. Andai, istrinya masih ada. Kehidupannya terasa lengkap. Mengerti Tuan Yuda menangis bahagia, Erwin mengelus bahunya. Papa akan mendapatkan cucu lagi dari Angkasa, kembar, bisik Erwin. Yah, Papa harap anaknya laki-laki. Erwin, jika Delphine berubah menjadi lebih baik, Papa sudah siapkan bagian miliknya. Tapi jika dia belum juga berubah, jangan kamu memberikan kedudukan padanya. Papa hanya ingin Delphine berubah, karena selama ini Papa dan kamu salah dalam mendidiknya. Dia sudah terbiasa mendapatkan apapun tanpa perjuangan, itu kesalahan kita yang terlalu memanjakannya. Lirih pria tua itu. Erwin menganggun, tarikan nafas terdengar sangat halus. Aku mengerti Pak. 107. Delphine mendorong kursi roda Selva masuk ke dalam kediaman Rodriguez. Keduanya sejak tadi sama-sama diam dan tak mengobrol sama sekali. Sampai, tiba-tiba keduanya dikejutkan dengan kehadiran Aldo dan Melia yang berdiri di ambang pintu. Pak, Ma, kalian di sini. Kaget Selva. Tatapan Aldo langsung menghunus tajam pada Delphine yang berada di belakang putrinya. Pria itu melangkah mendekat, perasaan Delphine menjadi tidak enak. Merasa, akan ada sesuatu yang terjadi setelah ini. Tadi Papa bertemu dengan dokter terapi Selva, kata beliau.
Selva sudah meninggalkan 3 kali pertemuan terapinya. Kenapa kamu tidak membawa putriku terapi, Delphine? Kamu sangat tidak becus menjadi suami. 26. Ketiga, 108. Buka kado. Suasana ruang tamu kediaman Rodriguez tampak sangat tegang. Terlebih, Aldo menatap tajam pada Delphine yang kini menundukkan kepalanya. Selva pun hanya diam, sembari sang mama mengelus punggungnya agar dia sedikit tenang. Apa kamu mau lepas dari tanggung jawab, Delphine? Jangan lupa, kamu sebagai suami dan juga sebagai sebab putriku menjadi seperti sekarang ini. Sentak Aldo. Aldo selalu mengatakan Delphine terlibat kecelakaan yang Selva alami. Sebab saat malam itu, Delphine mengantuk dan meminta Selva menggantikannya menyetir. Dalam keadaan Selva belum terlalu mahir membawa mobil. Apalagi dalam gelapnya malam dan turun hujan yang begitu deras. Membuat Selva terkejut ketika tiba-tiba ada sebuah mobil yang belok di hadapannya. La membanting setir asal sehingga mobil menabrak truk yang melaju kencang. Delphine selamat, dan hanya mendapatkan luka ringan. Sementara Selva, kakinya terjepit bagian depan mobil. Delphine menyesal dikarenakan malam itu dia meminta Selva yang menyetir, bukan dirinya. Sehingga, membuat wanita itu mengalami kecacatan dan harus terapi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Delphine berjanji akan memberi pengobatan untuk Selva sampai sembuh. 2. Pak, aku mencintai Selva. Aku tidak mungkin lepas dari tanggung jawabku padanya. Tapi untuk sekarang, keuanganku tidak baik. Terjadi kegaduhan, aku dituduh mengorupsi uang kantor. Jadi kakek menurunkan jabatanku menjadi karyawan biasa. Saat ini, aku tidak banyak memiliki uang, lirih Delphine. Apa? Jabatanmu diturunkan? Kaget Aldo. Selva langsung menatap Delphine dengan tatapan tak percaya, bukankah itu memang kenyataannya? Kamu sengaja mengorupsi uang itu, jangan berbohong. Seru Selva. Aldo dan Melia semakin bingung dibuat keduanya, apalagi Delphine dan Selva yang saat ini berdebat. Mana yang benar? Pak, Delphine melakukan korupsi sebesar 50 miliar untuk biaya pengobatanku. Dari aku koma sampai saat ini. Tapi aku tidak tahu, apakah semua uang itu untukku atau justru untuk yang lain. Desis Selva. 2. Kamu menuduhku menggunakan uang itu untuk hal lain. Delphine naik pitam, dia tidak terima dituduh seperti itu. Selva menggelengkan kepalanya, menatap Delphine dengan mata berkaca-kaca. Delphine, aku seperti tidak pernah mengenalmu. Dulu kamu tidak seperti ini, kamu bukan Delphine yang kukenal. Lirihnya. Terus yang kamu kenal bagaimana? Gajiku tidak akan cukup untuk membiayai pengobatanmu yang mahal Selva. Aku memberikan semua yang terbaik untukmu, agar kamu dapat kembali pulih. Tapi kamu dan keluargamu tidak pernah menghargai usahaku sama sekali. Kenapa kalian tidak bisa bersabar? Aku akan kembali mengambil jabatanku tapi sebelum itu. Delphine menjeda ucapannya dan menunjuk ke arah mertuanya. 2. Jangan menekanku. Masih untung aku mau membiayai pengobatan Selva. Sentak Delphine dan berlalu masuk ke kamarnya. Meninggalkan Selva yang menangis terisak, Melia pun langsung menenangkannya. Aldo terdiam, tatapannya sulit diartikan. Selva, pulang saja bersama kami. Pinta Aldo. 4. 109. Enggak Pak, aku mau bersama suamiku. Delphine lagi di masa terpuruknya, aku tidak apa-apa. Isak Selva. Aldo menghela nafas pelan, ia lalu duduk kembali di sofa dan menatap lekat putrinya. Sebagai seorang ayah, dia sakit melihat kondisi Selva saat ini. Dia mana mungkin membuat putrinya dalam kesusahan. Aldo setuju menikahkan Selva dengan Delphine karena pria itu dapat membiayai pengibatan putrinya. Walau tahu Delphine sebelumnya pernah menikah. Besok bersiaplah, Papa akan mengantarmu terapi. Papa ada uangnya, tanya Selva. Jangan tanya soal uang, Selva. Papa usahakan untukmu, selama suamimu tidak mampu membiayaimu. Ucap Aldo yang menambah isak tangis Selva.
Malam hari angkasa bermanja dengan istrinya dengan meletakkan kepalanya di atas paha wanita itu. Tangannya tak tinggal diam mengelus perut jingga yang terdapat calon buah hatinya. Keduanya kini sedang menatap pada ketiga anak mereka yang sedang asik membuka banyak kado dari para tamu undangan yang hadir. Artan dan Nara sangat antusias, tapi Arga tampak sangat serius. Mainan semua. Heran Arga, dia tidak satu pun mendapatkan keinginannya. Seperti buku, ataupun hal yang menarik. Telus abang mau apa kadonya? Ketumbal, ucap Artan sengit. Kalau ndak mau, buat Altan Cini, kata bunda jadi olang halus Belcukuwo. Tangan Artan berniat mengambil mainan milik Arga, tapi tiba-tiba tangannya ditepis oleh kembarannya itu. 3. Ini mainan abang. Sana, ambil mainanmu sendiri. Kesal Arga dan memeluk mainannya. Bibir Artan mengerucut lucu. Abang nda celu, nda celu, nda celu. Olang nda cuka. Altan berbaik hati mau ambil mainannya tapi malah ndak boleh. Apa ci maunya abang, kayak perempuan aja. Omel Artan. 5. Nara mendapatkan banyak mainan untuk anak perempuan, dia begitu bahagia dan langsung memainkannya. Sama halnya dengan Artan, anak itu membuka kado terakhir yang berisikan kostum kura-kura ninja. Wah, dari siapa ini? Artan membaca pengirim kado itu. Karena tulisannya tidak terlalu jelas, Artan langsung menyodorkan kertas itu tepat di hadapan kedua mata Arga. Bacakan abang, seru Artan. Mata Arga sampai juling dibuatnya karena kertas itu yang terlalu dekat. 3. Jauhkan. Sampai gak berjarak mataku ini. Kesalnya dan mulai membaca isi kertas itu. Dari Kak Selva dan Kak Delvin, siapa? Jingga dan Angkasa saling tatap dibuatnya. Angkasa sampai beranjak duduk dan meraih kertas kecil itu untuk memastikan yang Arga baca tidaklah salah. Melihat tulisannya, Angkasa yakin jika itu bukanlah tulisan Delvin. 110. Melainkan Selva lah yang menulisnya. Oh dari om itu abang, om coklat tebus mula ah. Seru Artan dengan mata membulat sempurna. 2. Bukan tebus mula, tapi yang pada hari Minggu kutulut ayah ke kota, naik Delphin istimewa. Itu delman cicil nenek lombeeng. 2. Nara berdecak kesal, dia memandang pada Artan dengan ekspresi lelah. Telekan kali diliku hali ini ya. Jangan kayak kaipul altaan. Bikin emosi aja. 2. Di samping keduanya berdebat, Arga memegang kado yang Delvin dan Selva berikan. Lalu pandangannya terangkat menatap Jingga dan Angkasa yang sedang tertawa kecil mendengar obrolan Nara dan Artan. Bunda, ya, Jingga menyahut sembari menatapnya. Apa tadi ayah datang? 3. 111. Kelakuan Artan dan Nara. Jingga langsung menatap pada Angkasa, rasanya dia tidak ada tenaga untuk membalas. Bingung juga dia akan mengatakan apa. Namun, Angkasa dapat menenangkannya. Dengan senyuman tampannya, pria itu beranjak berdiri. Sebentar, Angkasa berlari pergi, meninggalkan tatapan bingung Jingga dan anak-anak. Tak lama, Angkasa kembali dengan 3 sepeda. Bodyguard membantunya membawakan sepeda itu mendekati ketiga bocah menggemaskan yang masih anteng duduk di karpet. Pandangan mereka terlihat syok, tapi Artan sudah keburu berdiri dan mendekati salah satu sepeda itu. Wah, cepeda, seru Artan, dia langsung menaikinya. Ayah Arga tidak sempat datang, tapi dia menitipkan hadiah ini untuk Arga dan Artan. Cobalah, ucap Angkasa menjawab kebingungan Arga. 4. Dari ayah. Arga baru beranjak berdiri, dia mendekati sepeda berwarna biru dan memegang stangnya. Senyuman menghiasi bibirnya, ia menaiki sepeda itu dan menatapnya takjub. Nalaa, punya Nalaa. Nara mengambil alih sepeda barunya dari Angkasa, ia langsung menaikinya dan bermain bersama Artan. Ketiga anak itu saling mengejar dengan sepeda baru mereka, membuat Angkasa tersenyum lega dibuatnya. Tapi tiba-tiba, Jingga menarik tangannya dan duduk di sebelahnya. Sepeda itu kan kado dari kamu, sayang. Bukan dari Delvin,
kenapa bilang pada si kembar jika itu kado dari ayah mereka? Protes Jingga. 1. Sayang, mau kamu menjelaskan seperti apapun pada Arga, dia tidak akan pernah menyerah dengan pertanyaan, di mana ayahnya sampai dia dapat bertemu dengan pria itu. Kamu tahu kenapa? Arga lebih menggunakan logikanya daripada perasaannya. Tapi yang aku lihat, jika Arga sudah menggunakan perasaannya, itu jauh lebih parah. Terang angkasa. D. Iya, tapi masalahnya, itu kado dari Kanu. Kamu yang membeli untuk mereka, bahkan desainnya kamu yang buat sendiri khusus untuk mereka. Aku gak terima si dolphin lele itu yang dipuji Arga. Jingga kesal dengan jawaban angkasa. Oh, kamu lihat Arga. Angkasa merangkul Jingga dan menunjuk pada Arga yang sedang memainkan sepedanya dengan antusias. Hal itu membuat mata Jingga berkaca-kaca. Dat empatnya pun semakin terasa sesak. Dia jadi berpikir, bagaimana setelah Arga tahu tentang keburukan Delfin? Apa akan mempengaruhi mental anak itu? Apa Arga akan merasa dia memiliki ayah yang jahat? Cukup di usianya yang ke-5 tahun dia mengerti, jika ayahnya pernah memberikan hadiah untuknya, itu sudah sangat membuatnya bahagia. Sebanyak itu kado yang diberikan, tapi yang menarik perhatian Arga hanya sepeda itu. Jingga mengusap air matanya, semenjak hamil dia jadi suka sekali merasa sedih. Apalagi melihat si kembar. Saat hamil mereka, butuh perjuangan yang sangat. Mual, tubuh lemah, mengidam, dia rasakan sendiri tanpa dampingan seorang suami. Tapi kini, kehamilannya didukung penuh oleh suaminya. 112. Jangan menangis, nanti bayi Ita juga ikut menangis. Ucap angkasa dan mengusap air kata Jingga. Aku hanya sedih saja lihat mereka, ayah mereka bahkan tidak mau mengakui mereka sebagai anak. Kalau Arga tahu kebenarannya, dia pasti akan sangat hancur. Aku benci menjelaskan kejahatan ayah mereka Hicks. Nada suara Jingga terdengar bergetar. 6. Sepertinya kamu mengantuk ya. Ayo tidur, kamu sudah cukup lelah hari ini. Angkasa meraih Jingga dalam gendongannya, dia berniat membawa wanita itu ke kamar. Tak lupa, dia meminta pelayan untuk menemani anak-anak sampai jam 9 malam nanti. Hari ini si kembar dan Nara berkunjung ke kediaman Mahendra, sebab ketiganya akan ditinggalkan sementara karena angkasa dan Jingga akan kembali melakukan USG pada kandungannya. Tania tentu saja tidak keberatan, dia menyambut kedatangan ketiga cucunya dengan heboh. Arga mau ikut bunda, Oma. Rengek Arga ketika Tania mengajaknya masuk ke dalam rumah. Bunda cuman sebentar, tuh opa di taman samping lagi mandiin burung. Sana Gi, lihat. Seru Tania. Arga mengerucutkan bibirnya sebal, ia luan bergerak ke taman belakang untuk menemani Ferdi yang sedang mengurus burung-burungnya. Sementara Nara dan Artan, keduanya sudah bersembunyi di pojok tangannya sembari memegang kresek hitam. Ini namanya petacan geclek, Nala beli di sekolah kemalen. Jangan sampai ayah tahu, malah nanti ayah. Bisik Jara. Geclek. Lia, Altan geclek, bisik Nara. Karena tidak mengerti, Artan hanya mengangguk saja. 1. Akhirnya, keduanya berlari ke taman belakang. Mereka memastikan keadaan sepi barulah Nara dan Artan memulai misi mereka. Dimulai dari Nara yang menggesrek semacam petasan berbentuk seperti isi pensil di sebuah batu. Ketika menyala, Nara pun melemparnya. Wow kelen, gumam Artan. Tapi ketika petasan itu akan habis, gerakannya semakin lincah. Nara dan Artan buru-buru berlari kabur takut karena terkena petasan itu. Sampai-sampai, Artan memegang perutnya yang turut naik turun karena berlari tadi. 5. Cembalangan kali. Bahaya itu Nala, dikejalnya kita. Pekik Artan kesal. Lia, Nalanda tahu kalau dikejal juga. Gumam Jara. Tatapan keduanya jatuh pada kandang ayam milik Ferdi. Memang Ferdi memelihara beberapa ayam, belum lama ini. Ayah yang kecil tapi gembul, sering dinamakan ayam serama. Gegas, keduanya berlari ke kandang ayam itu dan mengintip di sela pagar pembatas. 1.
113. Wah, ayam. Kapan Opa beli ayam? Gumam Artan. Lia, banyak kali. Ayamnya ndak kulus keling, genbul cemua kayak Altan. Ucap Nara yang mendapat delikan tajam dari Artan. 5. Pelut kita camayah. Jangan pula-pula lupa yah munaloh. Nara menghiraukan omelan Artan, ia lalu bergerak ke arah lain. Namun, karena banyaknya nyamuk membuat Nara merasa gatal. Dia menepuk tangannya hingga merah akibat gigitan nyamuk itu. Banyak nyamuk di sini Altan, ayo kita macuk. Ajak Nara. Artan baru sadar, banyak nyamuk di sekitar kandang ayam itu. Sejenak otaknya berpikir keras. Kembali menatap pada ayam yang sedang menatap mereka dari dalam. Kaciaan ayamnya digigit nyamuk, mana cini gecleknya Nala. Artan mengambil plastik hitam berisikan perasan itu dan mulai menggesreknya. 2. Altan mau ngapain? Bingung Jara. Artan tak menjawab, dia justru memasukkan petasan gesrek itu ke celah kandang. Petasan itu pun membuat ayam-ayam itu panik akibat dikejar oleh petasan tersebut. Suara ayam-ayam itu saling bersahutan, tapi tak membuat Artan menghentikan kegiatannya. Sudah Altaan, itu sudah banyak. Pekik Nara panik saat melihat ayah itu seperti tengah ketakutan. 4. Cabal cicil lombeeng. Ini tuh namanya bentuk pelhatiaan. Tahu ndak? Bial ndak gigit nyamuk, kita pacangkaran petacan. Bial nyamuk ndak ada, ceteles nyamuknya. Tetang Artan. 2. Nara yang mendengar jawaban Artan langsung membulatkan mulutnya. Oh Nala ngelti. Pintalnya Altan. Pujinya. Lialah. Bial ndak nyamuk ndak gigit ayamnya, kacian kan ndak bika galuk-galuk. Benar juga, I Altan kenapa jadi pintal? Artan tersenyum bangga, dia sampai membusungkan D4 danya ke depan. 2. Sementara itu, di halaman samping rumah tiba-tiba perasaan Ferdi merasa tidak enak. Dia melihat pada Arga yang sedang memegang burung hantu miliknya. Merasa ada yang kurang, Ferdi kembali menghitung cucunya. 1. Duh, perasaan aku punya cucu banyak deh, kemana 2 lagi? Gumamnya. 1. Gemis ya kapan Arga tahu bapaknya modelan pisang geprek. Di momen yang bikin kalian sesak napas pokoknya, bentar lagi bom waktunya Ehiko. Jangan lupa dukungannya. 114. USG. Dokter meminta Jingga untuk berbaring agar segera diperiksa. Angkasa setia mendampingi istrinya itu dengan berdiri di sisi bed pasien. Mata keduanya menatap pada layar monitor yang belum menampilkan gerakan calon kedua bayi mereka. Anak pertama atau kedua nih? Kayaknya antusias banget. Tanya dokter itu sambil mengoleskan sebuah gel di atas perut Jingga yang sudah tersingkap dari bajunya. Jingga melirik Angkasa sejenak. Ini adalah anak pertama mereka, tapi mereka juga sudah memiliki anak. Bagaimana menjelaskannya? Ini kehamilan kedua dok, jelas Angkasa. Dokter baru melihat bekas operasi melintang yang samar di perut Jingga. Maaf, saya belum memperhatikannya. Kehamilan kedua ya, sebelumnya kembar juga. Lihat dok, salah satu anak kelilit tali pusar waktu itu. Jadi, dokter di Bali menyarankan agar proses lahirannya caesar. Terang Jingga. Dokter itu mengangguk, ia kembali menggerakkan alat di atas perut Jingga. Tak lama, muncul sebuah gerakan di layar monitor. Angkasa tahu, jika kedua titik kantung itu adalah calon bayinya. Kembar lagi ini ya, apa emang ada keturunan kembar? Mama saya kembar dok, tapi kembarannya meninggal waktu usia 5 tahun. Jelas Jingga. Angkasa sempat meliriknya sebentar sebelum kembali menatap layar monitor itu. Setelah selesai pemeriksaan, Jingga membenarkan pakaiannya. Angkasa membantunya turun dari bed pasien, dan keduanya kembali duduk berhadapan dengan dokter kandungan itu. Menanti penjelasan dari beliau mengenai kondisi kandungannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kedua janin sehat dan juga berada di 2 kantong berbeda. Tolong perhatikan asupan makanannya ya, apalagi ini 2 janin yang pastinya butuh ekstra nutrisi dari ibunya. Kurangi makan makanan junk food ya. Rutin minum vitaminnya.
Bulan depan, bisa kontrol kembali. Terang dokter kandungan itu. Baik dok, tapi mengenai hubungan suami istri bagaimana ya? Pertanyaan Jingga membuat Angkasa kaget. Biasanya pria yang bertanya tapi kenapa justru wanita itu yang bertanya? Sayang, bisik Angkasa, dia malu pada dokter yang justru mengulun senyumnya. Tidak ada yang masalah, tapi lakukan dengan lembut ya. Tuh, dengar. Desis Jingga dengan mata melot 0T sempurna. 29. Angkasa meneguk kasar lut empatnya, ia melirik dokter yang sedang menatapnya. Rasanya, dia ingin bersembunyi di sebuah gua saat ini juga tanpa ada yang tahu sayu pun. 3. Terima kasih banyak dokter, Jingga memutuskan untuk menyelesaikan sesi pertanyaan. Jingga dan Angkasa berjalan di koridor rumah sakit. Keduanya sesekali membahas tentang hasil foto USG yang 115. Keduanya dapatkan. Nantinya, Jingga berencana untuk membuat bingkai foto USG agar dapat mengenang pertumbuhan calon kedua buah hatinya. Tapi pertemuan selanjutnya, kayaknya aku mau ganti dokter deh, gumam Jingga. Kening Angkasa mengerut dalam mendengarnya, memangnya kenapa dengan dokter tadi? Dokter tadi penjelasannya kurang detail, mau tanya tapi gak enak. Waktu aku hamil Artan dan Arga, dokternya detail banget ngejelasinnya. Kalau dokter tadi, kurang detail. Lirih Jingga. Angkasa mengerti, dia memeluk istrinya dan Meng 3 kap singkat pucuk kepala wanita itu. Nanti aku carikan rekomendasi dokter terbaik untuk kamu ya. Jingga akan mengangguk, tapi tiba-tiba dia teringat sesuatu. Waktu mantan istri kamu periksa kehamilan, di dokter yang mana? Enggak tahu, aku tidak pernah antar. Selain jam terbang yang padat, juga aku tidak punya waktu. Balas Angkasa singkat. Tapi pernah sekali sih, itu sudah akhir Nara mau lahir. Lupa dokternya yang mana, bukan di rumah sakit ini kok tentunya. Lanjut Angkasa. Jingga mengangguk paham. Dia bergelayut manja di lengan suaminya. Mendapatkan cinta yang setara itu kebahagiaan luar biasa. Tidak lelah hati, yang ada semakin merasa bahagia. Seperti saat ini, Angkasa begitu tahu cara membahagiakannya. Jingga. Senyuman Jingga luntur melihat Selva bersama kedua orang tuanya. Rangkulan tangan Jingga pada Angkasa terlepas, dia begitu kaget melihat kehadiran Selva bersama orang tua wanita itu. Sungguh, kebetulan yang sangat tidak terduga. Selva, sedang apa di sini? Sapa Jingga ramah. Aku sedang terapi kaki, kamu sendiri. Balas Selva. Aku. Jingga sempat menatap pada Aldo. Dia baru sadar, pria itu menatapnya seolah menatap seorang musuh. Apa yang salah dengan dirinya? Kami baru saja memeriksakan calon buah hati kami. Kebetulan sekali bertemu di sini. Apa kamu tidak bersama dengan suamimu? Angkasa menyela, pria itu tanpa sungkan merangkul pinggang istrinya dan mengelusnya dengan lembut. Selva menatap nanar pada perut Jingga yang sedikit terlihat membuncit. Apalagi, Jingga mengenakan baju yang sedikit ketat di bagian perutnya. Membuat perutnya terlihat sedikit menonol. Tak sadar, Selva menyentuh perutnya dan berharap dirinya juga dapat hamil seperti Jingga. Ayo Selva, dokter sedang menunggu. Putus Aldo dan bersiap mendorong kursi roda putrinya. Sebentar Pak. Cegah Selva, dia kembali menatap Jingga yang masih diam di tempatnya. 116. Jingga, boleh aku mengelus perutmu? Jingga yang mendapat pertanyaan itu lebih dulu menatap Angkasa meminta saran. Refleks, tangannya mengelus perutnya dan kembali menatap pada Selva yang terlihat penuh harap. Seolah mengerti Jingga ragu, Selva mencoba berbicara kembali. Sampai saat ini aku juga belum hamil. Ingin rasanya aku cepat hamil sepertimu. Lirih Selva. Baiklah, kamu boleh mengelus perutku, Selva. Jingga memperbolehkan Selva menyentuh peatnya. Dengan senyuman mengembang, Selva mulai menyentuh perut Jingga dan mengelusnya dengan lembut. Matanya terlihat berkaca-kaca, seolah menahan tangis. Sudah, terima kasih Jingga, ucap Selva setelah kembali menarik tangannya.
Jingga mengangguk, dia menepuk bahu Selva lembut. Semoga kamu secepatnya menyusul ya. Jangan terburu-buru, karena anak itu titipan. Titipan, di waktu yang tepat. Pesan Jingga. Yah, kanu benar, sahut Selva. Karena tak bisa berlama-lama, Selva dan orang tuanya pun pergi dari sana. Kemana Delphine? Biasanya pria itu selalu bersama istrinya, bucin akut. Tapi sekarang, dia tidak kelihatan. Gumam Jingga. Merasa perasaan yang tidak enak, dia menatap pada angkasa. Ternyata, pria itu kini meliriknya tajam. Maaf Nyonya Angkasa, jangan sering menyebut nama Delphine oke? Kedua bayi kita tidak menyukainya. Bagaimana kamu tahu? Heran Jingga denegan kening mengerut dalam. Angkasa membuang nafas kasar, perutku rasanya mual. 6. Arga berniat ingin tidur siang di kamar Jingga, dia masuk ke dalam kamar dan tak lupa menutup pintu. Kakinya melangkah kecil menuju ranjang, bersiap untuk menaikinya. Namun, tiba-tiba pintu nakas terbuka. Membuat semua barang yang ada di dalamnya berserakan keluar. Cek, ada aja kalau aku ngantuk. Enggak Artan, enggak lemari ini, sama aja. Marahlah itu kakek karena ayamnya dibuat stres semua sama Artan. Gumam Arga dan berjongknolka di hadapan lemari nakas itu. Perlahan, anak tampan itu membereskan barang-barang yang berserakan. Dia mengembalikannya ke tempat semula dan menyusunnya dengan rapi. Namun, saat tangannya meraih sebuah buku kecil, tak sengaja selembar foto terjatuh dari sana. Bunda, guman Arga saat melihat foto Jingga yang memakai gaun putih pengantin. Penasaran, Arga meraihnya dan melihatnya dengan seksama. Tatapan matanya jatuh pada pria yang berdiri tepat di samping Jingga. Tapi pria itu bukanlah Angkasa, melainkan sosok pria yang juga Arga kenal. 117. Om Delphine. Bunda. 18. Satu lagi deh. Pokoknya jangan lupa dukungannya. Puas kanup 6 part nih. 118. Om Delphine, ayah kami. Arga mengamati foto di genggaman tangannya, jantungnya berdebar tak karuan. Dia kembali melihat buku kecil itu dan mencari foto lainnya. Sayangnya, hanya satu foto itu saja yang dia temukan. Foto Jingga memakai gaun putih seperti itu mirip saat Jingga menikah dengan Angkasa. Arga terdiam, dia ingat kata-kata Jingga soal dirinya yang bertanya apa itu menikah. Menikah itu, dua orang yang saling cinta yang disatukan oleh semesta. Mereka akan tinggal bersama, dan memiliki anak. Seperti sekarang, Bunda dan Ayah Nara menikah, dan sebentar lagi Arga akan menjadi kakak kembal. Ini baju menikah, Bunda dan Om Delphine. Sudah sampai Jingga. Gimana tadi kata dokter? Suara Tania yang berada di depan pintu membuat Arga terkejut. Gegas, dia merapikan buku itu kembali dan memasukkannya ke dalam lemari nakas. Namun, foto yang tadi dia temukan langsung dia sembunyikan di balik baju dalam yang ia kenakan. Baik Ma, Arga di mana? Terdengar suara pintu terbuka, Arga langsung memejarkan matanya dan menutup wajahnya dengan guling. Jingga yang mendapati putra sulungnya tertidur pulas pun tersenyum haru. Dia lalu meletakkan tas selempangnya di atas ranjang dan duduk di sisi putranya tertidur. Tangan putihnya terulur mengelus lembut rambut tebal Arga. Jingga, kamu tahu, Tania kembali datang dengan teh hangat di tangannya. Dia memberikan secangkir teh itu pada putrinya dan bercerita tentang kelakuan Artan dan Nara. Ayam papamu stres semua. Bahkan ada yang sampai pingsan. Seru Tania. 4. Ayam. Kok bisa? Heran Jingga. Kamu lihat deh di belakang, papamu lagi nangisin ayamnya yang habis dibuat stres sama Nara dan Artan. 4. Mendengar ham itu, gegas Jingga menghampiri kedua bocah menggemaskan yang baru saja membuat ulah. Benar, Ferdi sedang memeluk ayamnya yang terlihat sempoyongan. Ditambah, Artan dan Nara yang berdiri di sisinya sembari memilin jari jemari mereka. 6. Pak, aku akan menggantinya. Ucap Angkasa penuh rasa bersalah.
Dia takut Ferdi memarahi keduanya akibat ayam kesayangannya itu dibuat seperti itu. Tinggal dicemul itu opa, nanti biar ndak keluar uang kita makan. Baik hati Kal Altan ini kan. Kita bel niat baik. Lia kan Nala. Artan meminta persetujuan Nara. Tapi, bukannya didukung Nara malah menolaknya. 6. Altan itu opa, katanya biar ndak digigit nyamuk. Dia cecaat. Unjuk Nara pada Artan, matanya sampai membulat sempurna. 3. Artan yang tidak terima pun memeluk tangan Nara, kan kita balengan tadi yang lempal itu gecleknya. Ndak cetia kau dalalah Nala ini, kecal kali Altan. Omel Artan. Ferdi kembali beranjak berdiri, dia lalu menatap kedua bocah menggemaskan yang menatap polos padanya. Ingin. 119. Memarahi tidak tega, tapi hatinya merasa kesal. Apalagi lihat, wajah menggemaskan mereka, tatapan binar di mata kedua anak itu. Bagaimana dia bisa tega? Ya sudahlah, Angkasa. Kamu ganti saja ayam papa ini dengan Rubicon ya. 8. Hah? Rubicon pa? Emangnya ada ayam jenis Rubicon? Pekik Angkasa, matanya membulat penuh keterkejutan. Papa gak bilang Rubicon itu ayam. Menurutmu, apa itu Rubicon? Angkasa menggaruk pelipisnya yang tak gatal, ia menatap ayam-ayam milik Ferdi yang terlihat linglung ketika berjalan. Jingga yang melihat kepusingan suaminya datang menghampirinya. Pak, kami akan menggantinya dengan ayam lain. Kenapa harus Rubicon? Protes Jingga. Ferdi menyipitkan matanya tajam, beli lagi, dibuat stres lagi sama anak-anak menggemaskan dan lucu ini. Enggak, sudah cukup. Kalau Rubicon, mereka tidak akan membuatnya stres. Angkasa, karmu sayang mertua kan? 4 Jingga dan Angkasa saling lirik dibuatnya, terlebih Angkasa yang merasa terpojokkan di sini. Sayanglah Pak, nah itu, belikan Papa mobil Rubicon. Kalau sayang mertua ya harus begitu, iya kan Ma? Ferdi menatap pada Tania yang terbengong sejak tadi. Secara mengejutkan, Tania menarik tangan Ferdi ke arah garasi mobil. Semuanya pun PDA mengikutinya, termasuk Artan dan Nara. Setibanya mereka di sana, Tania menunjukkan satu-satu mobil milik Ferdi. Mobil tua 5 ini mau kamu kemana Karen? Belum perawatannya, belum bensinnya, belum waktunya, bisa-bisa kamu jadikan mereka istrimu. Kan cuma nambah 1, Angkasa juga. Shoot. Tania menghentikan Ferdi yang akan kembali berbicara dengan jari telunjuknya yang ia tempelkan pada bibir pria itu. Angkasa cukup ganti ayam-ayam milikmu saja. Mama lebih suka papa rawat ayam daripada mobil. Kalau perlu, kita buka peternakan ayam. Apalagi harga ayam lagi naik terus, lumayan mama hemat uang belanja. 3. Ferdi cemberut kesal, Jingga dan Angkasa dibuat tertawa oleh tingkah pasangan paruh baya itu. Nara dan Artan yang merasa situasi aman, gegas ingin kabur. Tapi sayang, Angkasa menarik kerah belakang baju mereka. Keduanya akan diinterogasi secepatnya. Dari mana kalian dapat petasan bahaya itu? Nara dan Artan saling tunjuk, raut wajah keduanya terlihat tertekan ketakutan. Ayo masuk, tidak ada uang jajan seminggu ke depan. Yah, ayah Anda celuhu. Rengek keduanya pasrah saat Angkasa menggendongnya seperti mengangkat barang di kanan dan kiri lengannya. 120. Hari berganti hari, Arga sama sekali tidak membahas soal foto yang ia temukan. Dia takut untuk bertanya tentang foto itu, apalagi dia mengambilnya secara diam-diam. Saat sarapan pagi ini, Jingga menyadari beberapa waktu belakangan Arga sering sekali diam. Entah apa yang sedang anak itu pikirkan. Arga sedang ada masalah sayang? Tanya Jingga. Arga menggeleng, dia mengangkat pandangannya pada Jingga dan juga Angkasa. Enggak ada bunda. Bunda perhatikan belakangan ini kamu diam terus, ada apa? Tanya Jingga penasaran. Arga menggeleng, tetapi Artan menyahuti obrolan keduanya. Abang tuh lagi celing lihat foto. 2. Foto.
Jingga menatap pada Arga yang terlihat panik, apalagi saat anak itu menatap tajam pada Artan. Foto apa? Arga sedang sembunyikan sesuatu dari bunda nak. Arga tak mau menjawab, tapi Artan segera turun dari kursinya dan merebut tas Arga begitu saja. Arga panik bukan main, tapi Artan sudah keburu mengeluarkan selembar foto yang dimana itu adalah foto pernikahan pertama Jingga dengan mantan suaminya. Tuh, foto Bunda Cama Om tebus mula. 5. Raut wajah Jingga berubah tegang, begitu juga dengan Arga. Perlahan, tangan Jingga terulur meraih foto itu dan menatapnya dengan tangan bergetar hebat. Matanya yang berkaca-kaca menahan tangis menatap teduh pada putranya yang kini menundukkan kepalanya. Maaf bunda, aku mengambilnya tanpa izin. Tapi, Arga mengangkat pandangannya, menatap pada Jingga yang sedang menahan tangis. Om Delvin itu, benar ayah Arga dan Artan. 3. Nikahan yang ditunggu-tunggu. Meledak. 121. Pecah. Kenapa Arga ambil ini tanpa izin bunda? Arga tahu, itu tidak boleh. Sentak Jingga dengan nada meninggi. Dia sampai meremat foto itu begitu kuat saat tubuhnya tak mampu menahan gejolak amarah dalam hatinya. Arga selalu tanya mana foto ayah, tapi bunda enggak pernah memberikannya. Aku hanya ingin tahu bagaimana ayahku, bunda. Jingga menutup wajahnya, dia beranjak berdiri sembari menghapus air matanya. Dengar Arga, ayahmu tidak pernah mau menerima kehadiranmu. Dia tidak pernah mau menerimamu sebagai anaknya. Dia membencimu dan ARTAN. Sayang, tegur Angkasa, dia tahu saat ini istrinya tengah berada di ambang emosional yang berantakan. Jingga mengusap kasar wajahnya, menatap Arga yang kini menangis sesenggukan. Untuk pertama kalinya, Jingga membentaknya dan memarahinya. Artan sampai memeluk Nara ketakutan melihat Jingga yang begitu marah saat ini. Kamu ingin ayahmu? Ayo, bunda antarkan kamu pada ayah. Bunda antarkan kamu pada orang yang bahkan tidak pernah mau menganggap kamu ada, Arga. Jingga menarik kasar tangan Arga dan membawanya keluar. 1. Jingga. Angkasa panik, dia segera mengejar Jingga yang akan membawa Arga pergi. Ampun bunda Hicks. Arga enggak mau Hicks. Arga enggak mau Hicks. Arga minta maaf Hicks. Arga berteriak histeris saat Jingga membuka pintu mobil dan meminta masuk. Anak itu sampai memeluk kakinya dan menangis perih. Jingga hanya emosi sesaat, dia merasa lelah dengan putranya. Akhirnya, pertahanan Jingga runtuh. Dia terduduk di lantai dengan Arga yang memeluknya. Penjaga yang melihat itu langsung pergi tak ingin melihat apa yang tidak seharusnya mereka lihat. Sebagai ibu, hati Jingga sakit mendengar tangisan putranya. Namun, Arga justru mengembalikan luka yang sebelumnya pernah ada. Dia tidak ingin ada bayangan Delvin di kehidupannya saat ini, tapi dia lupa jika putranya butuh jawaban atas pertanyaannya selama ini. 1. Tangan yang bergetar itu terangkat mengelus kepala putranya, dia menyingkirkan rambut basah Arga karena keringat dan menghapus sisa air matanya. Kedua mata Arga menatapnya, nafasnya masih terdengar sesenggukan. Maafkan bunda sayang, maafkan bunda Hicks. Bunda cuman mau Arga fokus sama kebahagiaan kita sekarang. Ayah Arga sudah punya keluarga sendiri, dia punya kebahagiaannya sendiri. Dia tidak pernah mau mengharapkan Arga. Bunda benci mengatakan hal ini padamu, tapi kamu sangat ingin tahu bagaimana ayahmu. Ini kenyataannya, ayah tidak pernah menginginkan Arga dan Artan. Ayah jahat sama bunda, Arga gak mau sama ayah. Arga maunya sama bunda Hicks. Lirih Arga dengan sesenggukan. Jingga mengangguk, bunda minta maaf, bunda gak bisa kasih Arga keluarga yang sempurna. Bunda gak bisa kembali bersama dengan ayah Arga dan Artan. Bunda gak bisa wujudkan impian Arga, bunda minta maaf sayang. Arga kembali memeluk Jingga, dia menangis di bahu sang ibu. Angkasa bahkan sampai menitikkan air matanya. 122. Melihat kejadian di hadapannya. Dia lun menunduk, mengusap matanya yang berair.
Tatapan matanya jatuh pada Artan dan Nara yang masih saling memeluk. Bunda. Artan melepas pelukannya pada Nara, dia berjalan mendekati keduanya. Jingga menarik Artan dalam pelukannya, memeluk kedua buah hatinya yang sangat dia perjuangkan kebahagiaannya. Arga menatap lurus ke depan, wajahnya ia sandarkan pada bahu Jingga. Tatapan matanya menyorot penuh kekosongan, tetapi air matanya tetap mengalir. Kenapa ayah jahat pada kami? Batin anak itu. 2. Jadilah ketiga anak menggemaskan itu tidak sekolah, terlebih Arga dan Artan tidak mau lepas dari pelukan Jingga. Keduanya sampai tertidur lelap di pelukan sang bunda, raut wajah mereka terlihat sangat damai. Jingga sengaja tidak tidur, dia menggigap kening kedua putranya dengan sayang. Bunda tidak bisa memberikan keluarga yang kalian impikan, tapi Bunda bisa memberikan seluruh cinta yang Bunda punya untuk kalian. Maafkan Bunda yang memberikan kalian posisi yang sulit ini. Lirih Jingga. Angkasa masuk ke dalam kamar dengan Nara di gendongannya, ia lalu menurunkan Nara di atas ranjang. Melihat Sin kembar tidur, Angkasa langsung menatap pada istrinya. Ini bukan salahmu, sayang. Aku tidak tahu, setelah ini bagaimana dengan perasaan Arga. Kita tidak bisa menghindari Delfin, karena dia adalah keponakanmu. Sebelumnya sikap Arga dan Artan tampak biasa saja bertemu dengan Delfin. Tapi sekarang, keduanya sudah tahu jika Delfin ayah yang selama ini mereka tanyakan keberadaannya. Bagaimana saat mereka bertemu nanti? Jingga menjeda ucapannya, dia lebih dulu menarik nafasnya dan menghembuskannya lembut. Seharusnya aku tidak emosi tadi, seharusnya aku tidak mengatakan itu semua, seharusnya aku bisa membuat kondisi tidak rumit seperti ini, seharusnya. Angkasa menutup bibir istrinya dengan jari telunjuknya, kepalanya menggeleng sebagai jawaban atas apa yang Jingga sesali. Ini sudah waktunya, waktu yang semesta tetapkan untuk keduanya tahu. Nara pun sama, sebelumnya dia bertanya di mana bundanya. Aku tahu, itu pertanyaan paling berat untuk kita jawab sebagai single parents. Sekarang Arga dan Artan tahu siapa Delfin, ayah yang selama ini mereka tanyakan. Tinggal bagaimana kita memberikan keduanya kasih sayang yang penuh, agar keduanya merasa cukup dengan kasih sayang yang kita berikan. Aku takut Arga meminta tinggal bersama Delfin. Jingga terisak lirih. Angkasa langsung memeluk istrinya. 1. Keduanya menyayangimu, mereka tidak akan meninggal kamu sayang. Jingga meremas kuat kaos yang Angkasa kenakan, dia berusaha memejamkan matanya dan mencoba untuk tenang. 123. Hari ini Jingga kembali ke rumah orang tuanya bersama Angkasa, dia langsung membereskan semua barangnya di nakas. Di mana, Arga pernah menemukan fotonya dengan Delfin. Wanita itu meraih buku kecilnya dan meletakkannya di atas ranjang. Kebetulan, Angkasa datang dan melihat buku itu. Masih disimpan aja kenangan sama Delfin. Celetuk Angkasa, dia duduk di tepi ranjang dan membaca isi buku itu. Sang pujaan hatiku, manisnya. Jangan dibaca. Jingga merebut bukunya dan memasang raut wajah cemberut kesal. Angkasa terkekeh kecel, segitunya sama Delfin, sampai sekarang enggak dibuang juga. Jingga merengut, dia duduk di sebelah Angkasa dan membuka lembaran demi lembaran kertas buku tersebut. Sejak kecil, dia sudah menulisnya. Berharap, dapat dipertemukan dengan pangeran berkudanya yang dia pikir adalah Delfin. Sampai, dia menikah dan bercerai, semuanya dia ungkapkan pada buku itu. Tidak perlu dibuang, itu sebagai bukti jika bunda si kembar pernah mencintai ayah mereka. Ucap Angkasa. 20. Ini akan menyakitimu Jingga khawatir Angkasa akan tersinggung melihat buku hariannya yang belum sempat dia musnahkan. Namun, Jingga lupa jika Angkasa memiliki perasaan yang luas. Seperti namanya, Angkasa. 5. Bahkan dengan lembut, pria pemilik nama Angkasa itu merangkulnya dan menggigap lembut ubun-ubunnya. Ini hanya masa lalu, tidak perlu dipikirkan. Tidak apa-apa, simpan buku ini. Enggak mau, aku akan menuliskan ulang. Tapi, tentang cinta kita saja.
Tidak akan salah alamat lagi. Janji Jingga, angkasa mengangkat kedua alisnya disertai dengan senyum menggoda. Oke, terserah Kanjeng Ratu saja. 124. Altan mau gajah. Jingga membakar buku dan juga foto pernikahannya yang dulu belum sempat ia buang. Matanya menatap lekat pada kobaran api di hadapannya, asap hitam itu mengepul seolah menunjukkan perasaannya yang hilang bersatu dengan udara di malam hari. Tak lama, dia merasa sebuah tangan kekar memeluknya dari belakang. Ya, itu angkasa. Pria tersebut mengelus lembut perut Jingga yang mulai membuncit dan turut menatap kobaran api yang ada di hadapannya. Sudah lega sayang? Tanya angkasa. Jingga mengangguk, dia turut menyandarkan tubuhnya pada sang suami. Hatinya merasa lega melihat kenangannya yang dulu sangat dia jaga kini dia musnahkan demi kedamaian rumah tangganya. Ayo masuk, udara malam dan asap ini tidak baik untukmu yang sedang hamil. Angkasa merangkul istrinya masuk ke dalam rumah. Keduanya tepat berpapasan dengan Arga yang sedang mencari Jingga. Di tangan anak itu terdapat semangkuk potongan buah yang sudah Tania bantu potongkan. Bunda, buah. Ucap Arga singkat. Jingga tersenyum, dia meraih mangkok dari tangan putranya itu. Entah hanya perasaan Jingga atau tidak, Arga sedang berusaha memperbaiki keadaan. Anak itu mulai memberikan hal-hal kecil yang sebelumnya bukan menjadi tugasnya. Berusaha lebih dekat dengannya, dan selalu menatapnya dengan tatapan penuh kasih. Terima kasih sayang. Kamu tidak main dengan Artan dan Nara? Tanya Jingga lembut. Enggak, Bunda pegal. Arga bisa pejat Bunda ucapnya dengan tatapan polosnya. Enggak, Bunda enggak pegal. Kemari, kita makan buah bersama. Ajak Jingga pada putranya dan berjalan menuju ruang keluarga. Sementara angkasa, dia tersenyum menatap kepergian keduanya. Memberikan waktu bagi ibu dan anak itu saling berbicara dari hati ke hati. Yang angkasa senangi setelah kejadian itu, Arga tampak sangat perhatian pada Jingga. Mungkin dia menyesal telah membuat bundanya menangis. 1. AAAILOPPYUUU dan AAIITENGKYUU. Acik, lagi-lagi ku NDA BKTIDUUL. Lagi-lagi ku NDA BKJAJAAAN. 8. Kening angkasa mengerut dalam mendengar suara menggema dari samping rumah. Ada suara Nara dan juga Artan yang saling bersahutan. Malam seperti ini di kediaman Mahendra, angkasa takut itu mengganggu istirahat mertuanya. Jadilah dia menghampiri kedua bocah yang belum tidur juga. Nara, Artan, ngapain? Angkasa membuka pintu kaca, dia mendapati Artan yang sedang berdiri di atas kursi sembari memegang sapu sebagai alat media untuk bernyanyi. Lagi bekoncel lialah kita ini, ayah mau ikut belkoncel. Lihat, cenan kali bulung kakek belkoncel baleng kita. Pada bel telbangan meleka itu, unjuk Artan pada burung-burung milik Ferdi yang terbang dalam kandang mereka seolah takut akan suara Artan yang kembali menggemparkan. 11. Astaga, ayo masuk. Nanti stres lagi itu burung, yareng ada ayah suruh ganti. Bukan hanya Rubicon, tapi opa kalian. 125. Akan meminta naga dan kandangnya. Sudah, ayo masuk. Seru angkasa menggandeng tangan kedua masuk ke dalam rumah. 4. Artan mengerucutkan bibirnya sebal, Altan mau pelihara gajah aja nanti. Gajah. Bingung angkasa. Kata bunda kalau pelihara bulung telbang, kalau ayam kotol, kalau kucing banyak bulunya bunda ndak cuka, gajah aja. Gajah belci. Bika bawa Altan kemana-mana. Artan pikir gajah masuk kriteria yang Jingga bolehkan untuk dia rawat. Hanya saja, bagaimana dengan kandangnya? Tidak mungkin bukan jika gajah itu tidur di dalam kamar Artan. 7J. Nara hanya terbengong mendengar permintaan Artan, dia tahu itu tidak akan mungkin. Jangan Altan, cucah nanti bunda cama ayah bedakan kamu cama gajahnya. D. Tatapan tajaran Artan mengarah pada Nara, membuat gadis kecil itu bersembunyi di belakang sang ayah. Nala. Nala cuman bikala dari hati Nala, kata Altan jadi olang halus jujul.
4. Pelut kita camayah. Cama-cama bikal. Becok halus ada gajah, kalau ndak ada. Altan. Altan ndak mau makan 5 hali. Seru Aryan menunjukkan 2 jarinya. Angkasa dan Nara saling pandang, tapi Artan menyadari sesuatu. 4. Lapal nanti Altan, diletul cemua nanti lemaknya Altan jadi poluci halapan. Batin anak itu seraya berpikir keras. Artan mendengus kesal, bibirnya mengerucut lucu dengan mata terpejam. 2 hali, Altan ndak makan. 2 hali kulang hali. Pokoknya Altan ndak mau makan campe gajah Altan di sini. Angkasa dan Nara menatap kepergian Artan, keduanya sama-sama menaikkan bahu mereka. Memang aneh anak itu, kandang gajah saja tidak punya. Ayah, letul balang bika, letul Altan ndak bika. Oh, benar saja, pagi ini Artan merajuk tak ingin makan. Segala makanan yang sudah ditawarkan anak itu tolak. Dia ingin gajah, sama seperti keinginannya semalam. Bahkan, Tania sudah memberikan lemper khusus untuk anak itu. Namun, pertama kalinya Artan menolaknya. Ini lemper loh. Artan gak mau. Bingung Tania dan yang lain. Artan menggeleng, dia memeluk tiang pagar pembatas lantai 2 sembari memasukkan kepalanya ke sela pagar itu. Cimpan campe gajahnya ada. Kalau gajahnya udah datang, baru Altan mau makan lempelnya. Kekeuhnya. Nih anak. Udah, enggak usah makan. Minta tujangan yang aneh-aneh si Artaan. Biarkan Oma, nanti taruh aja dia di kandang gajah kebun binatang, tambah harga memanasi yang lain. 126. Artan yang mendengar itu tak terima, hidungnya pun kembang kempis menahan kesal. Dia langsung berdiri dari duduknya dan berusaha meraih Arga. Untungnya, Jingga langsung menarik putra sulungnya sebelum si bungsu menggigitnya. Altan kan minta gajah, Altan dah minta pacal. Apalah abang ini, tegak kali cama Altan. 2. Ferdi memijat pangkal hidungnya, rasanya dia lelah dengan kehebohan yang selalu ketiga anak itu buat. Belum lama ayam, bahkan beberapa ayamnya ada yang mati pada akhirnya. Untungnya, Angkasa menggantinya dengan yang lain. Sekarang sarapan dulu, pulang sekolah gajahnya udah sampai. Ucap Ferdi yang membuat semuanya terkejut. Pak, protes Jingga. Sudahlah, anakmu itu persis sepertimu keras kepala. Lia Kansa, istrimu itu keras kepala bukan? Ferdi meminta pendapat Angkasa yang tersenyum simpul menandakan setuju atas ucapan mertuanya. Bilang enggak, bisik Jingga. Emang, kamu sangat keras kepala. Bahkan, batu dan kepalamu itu lebih keras kepalamu. Tidak percaya. Jingga merajuk dikatakan seperti itu. Akhirnya, dia memilih masuk ke dalam kamar. Meninggalkan Angkasa yang melongnol menatap kepergiannya. 2. Apa salahku? Aku hanya bicara sebuah kebenaran. Kenapa para wanita tidak pernah mau menerima kebenaran? Gumam Angkasa. 3. Tania melirik Ferdi, memastikan pria itu tidak setuju dengan Angkasa. Sadar sedang dituduh, Ferdi mengangkat kedua tangannya. Menantumu yang berbicara, bukan aku, bela Ferdi. 22. Mau lagi. 26.